Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah MLTI. Di sini kami akan mempresentasikan evaluasi dan pengadaan layanan sistem informasi SKB SPNF di Ciamis. Nah, SKB SPNF ini adalah lembaga pendidikan non formal milik pemerintah yang biasanya di bawah dinas kabupaten atau kota. Saya di sini tidak sendirian, bersama rekan-rekan saya ada Palina, Pili, dan Rizky Alfariji. Langsung saja. Untuk latar belakang, digitalisasi jadi kebutuhan utama dalam pendidikan. Kemudian SKB SPNF Ciamis ini masih memakai pencatatan manual. Kemudian kesalahan data sering terjadi. Terus akses informasi lambat, kemudian laporan aktivitas tidak konsisten, integrasi antar unit tidak ada, kemudian sistem informasi modern ini diperlukan untuk efisiensi administrasi, kemudian laporan real time, kemudian transparansi dan akurasi data. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana kondisi sistem informasi yang dipakai saat ini. Kemudian yang kedua, apa saja kelemahan dalam administrasi dan absensi. Selanjutnya, apa kebutuhan ideal dari pengguna seperti staf, tutor, dan pimpinan. Kemudian bagaimana rancangan sistem baru yang sesuai standar ITIL V4. Kemudian yang terakhir, bagaimana sistem baru dapat memperbaiki proses manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini ada analisis hanya pada layanan seperti administrasi, data peserta, dan absensi. Kemudian ada pengadaan sistem dibatasi pada penyusunan konsep dan rancangan. Ada tidak membahas implementasi penuh secara produksi, kemudian data penelitian terbatas pada observasi lapangan, wawancara satu tutor, kemudian dokumentasi internal SKB SPNF. Untuk fitur-fiturnya ada notifikasi, integrasi dinas, dan teman penuh. Tujuan penelitian ini yang utama itu mengevaluasi dan merancang layanan sistem informasi yang modern. Tujuan turunannya yaitu untuk menilai efektivitas sistem manual saat ini, mengidentifikasi masalah inti seperti error data, lambat, dan tidak terintegrasi. Kemudian ada menentukan kebutuhan pengguna, mendesain sistem berbasis Laravel, menyusun rekomendasi strategis pemanfaatan TI, yang terakhir ada mendorong transformasi digital di SPNF. Selanjutnya ada tujuan pustaka. Di sini sistem informasi pada lembaga mengelola data peserta, kegiatan, laporan, dan ada mengurangi human error, meningkatkan efisiensi prosedur. Kemudian di sini ada fasilitas layanan TI. Ada ITIL digunakan untuk mengukur kemampuan layanan. Kemudian fokusnya ke proses, kualitas, dan peningkatan terus-menerus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk tujuan pustaka selanjutnya itu ada audit sistem informasi, menemukan celah keamanan, memastikan kontrol akses dan backup, terus menilai efisiensi proses layanan TI. Terus ada Laravel framework, terus itu arsitektur MVC rapi dan terstruktur. Terus ada fitur autentikasi ORM, middleware keamanan, cocok untuk absensi online dan data peserta. Terus UI UX, desain harus sederhana dan mobile friendly. Pengguna SKB SPNF beragam termasuk non teknis. Untuk prinsip navigasi singkat, tujuan besar, dan informasi jelas. Terus untuk metodologi penelitian itu ada pendekatan. Yang pertama itu manajemen layanan TI atau ITIL V4 dan pengembangan web berbasis Laravel. Terus metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data itu ada observasi proses administrasi harian, wawancara staf, tutor, dan pimpinan. Terus dokumentasi itu ada buku absensi, laporan, arsip kegiatan, studi literatur jurnal, SI, ITIL, Laravel, SDLC, Laravel. Terus analisis desain, implementasi, testing, kualitas.
Terus ada IT V4 framework dan tahapan. Yang pertama itu ada evaluasi layanan existing. Itu sistem lama manual tidak terintegrasi. Terus masalah di publikasi data lambat kurang aman. Yang kedua ada service design perancangan. Untuk kebutuhan itu ada absensi digital, laporan otomatis dan control akses. Dan prioritas mudah digunakan dan adaptif. Yang ketiga itu implementasi. Yang pertama Laravel, modul login, kegiatan, absensi, laporan. Database dirancang terpusat. Terus yang keempat operasional dan monitoring. Itu ada pengecekan rutin data dan pelatihan pengguna. Terus yang kelima continual improvement, evaluasi triwulan, UAT berkala untuk perbaikan modul. Lanjut ke rekan saya. Baik, lanjut ke bagian desain sistem. Yang pertama itu ada diagram yang disertakan di sini. Ada use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Dan di dalam use case diagram ini memperlihatkan interaksi admin dengan guru dan siswa. Lalu di dalam sequence diagram itu ada alur absensi dan loginnya bagaimana. Lalu di dalam activity diagram guru ini memperlihatkan bagaimana si guru bisa mengakses untuk pembuatan absensi online-nya. Lalu modul utama sistem. Di modul utama sistem sendiri ada login dan autentikasi, daftar kegiatan, input absensi, detail peserta, laporan otomatis. Untuk platform webnya sendiri menggunakan Laravel plus Bootstrap. Next. Yang pertama ini login, di mana guru terlebih dahulu melakukan login ke dalam websitenya untuk melakukan pengabsensian. Setelah itu si guru masuk ke daftar kegiatan, yang mana di daftar kegiatan ini guru bisa menambahkan terlebih dahulu kegiatannya untuk melakukan pengabsensian. Semisal guru menambahkan kegiatannya ini pertemuan satu tentang apa gitu, pertemuan satu pengenalan. Terus setelah terbuat daftar kegiatannya akan ada ini nama kegiatan, tanggal dan waktu mulainya. Di bagian ini guru bisa membuat melihat detailnya, mengedit daftar kegiatannya atau menghapusnya. Lalu di atas ini ada tombol tambah data yang mana kembali lagi menambahkan daftar kegiatan tadi. Untuk melihat detail absensi bisa langsung saja masuk ke halaman detail absensi. Di bagian ini guru bisa mendapatkan link untuk pengisian absensi, lalu mengekspor ke PDF dari hasil absensinya. Untuk detail absensi sendiri, setelah guru mengcopy link, maka akan lanjut ke yang linknya akan dikirim ke siswa. Nah, setelah mendapatkan linknya, guru mengasih linknya ke siswa. Jadi siswa nanti bakal masuk ke area halaman login ini, area untuk pengisian absensi. Di mana form absensinya sendiri ada nama, jabatan, asal instansi, dan tanda tangan. Lalu tinggal disubmit dan contohnya seperti ini. Next. Dan setelah absensi selesai, di tampilan guru bakal muncul si yang absen tadi serta tanda tangannya juga lengkap lah. Lalu lanjut ke hasil UAT, UI UX dan kebutuhan sistem. Hasil UAT dari 10 pengguna, 80% bilang sistem ini mudah dipakai. Yang pertama, lalu input absensi 40% lebih cepat dari manual. Masukan, tombol bisa diperbesar lagi, lalu performa pada internet lemah harus bisa lebih dioptimalkan. Untuk kebutuhan fungsional sendiri, yang pertama ada modul absensi digital, yang kedua manajemen data peserta, yang ketiga laporan otomatis plus ekspor PDF, yang keempat role based access. Lalu lanjutkan kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada mobile responsif, backup harian, keamanan dasar, lalu yang terakhir performa stabil di koneksi rendah. Baik, selanjutnya kesimpulannya adalah sistem informasi yang berjalan di SKBSPNet Ciamis ini masih didominasi oleh proses manual, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti lambatnya pengolahan data, tingginya potensi kesalahan, serta kurangnya integrasi antar unit.
Melalui evaluasi layanan berbasis IT 4, P4, ditemukan bahwa tata kelola IT, mekanisme laporan, serta pengelola data belum berjalan optimal dan membutuhkan peningkatan signifikan. Rancangan sistem berbasis paralel yang dikembangkan dalam penelitian ini mampu menjawab berbagai permasalahan tersebut dengan menyediakan fitur absensi digital, manajemen data peserta, dan pembuatan laporan otomatis yang lebih cepat, akurat, dan mudah digunakan. Hasil uji coba pengguna menunjukkan bahwa sistem baru memiliki tingkat keterimaan tinggi, lebih efisiensi serta relevan dengan kebutuhan optimal sehingga secara keseluruhan mengembangkan sistem informasi ini dinilai layak diterapkan untuk mendukung transformasi digital SKB SPNF Ciamis ini, dengan catatan perlu disertai penyusunan SOP layanan IT, kemudian pelatihan pengguna serta perbaikan dan monitoring berkala agar sistem tetap responsif, aman, dan sesuai perkembangan kebutuhan lembaga. Sekian dari kami. Apabila dari audiens dan rekan-rekan ada pertanyaan, boleh. Ya. Tadi kan Anda menyebutkan bahwa sistem manual menyebabkan banyak kesalahan data. Bisakah dijelaskan bukti konkret atau contoh kasus data berdasarkan pernyataan tersebut? Oke. Baik. Seperti yang sudah tadi disebutkan, hasil dari kesalahan yang kami temukan itu misalnya seperti di pengolahan data dan data kegiatan, kemudian laporannya gitu. Terus itu paling dari temuan pas wawancara oleh staff, terus sering hilangnya data sewaktu absensi, terus kemudian data ganda dan juga human error. nah Ya, seperti itu. Kemudian cukup. Ada pertanyaan lagi? Jika SKB SPNF ini tidak segera melakukan digitalisasi, menurut kalian apa dampak jangka panjang paling signifikan bagi lembaga? Menurut kami ya, kalau misalnya SKB ini nggak mengikuti digitalisasi, belakangan nanti menurut kami SKB ini bisa lebih tertinggal dari dinas-dinas lain secara administratif, karena kan kita lihat sendiri kalau misalkan dinas lain itu udah pakai web, udah pakai aplikasi, sementara di SKB ini masih menggunakan secara manual gitu kan. Nah, kemudian bisa juga menambah beban para stafnya di sana, karena besar kemungkinan data ini tuh bakal terus bertambah setiap tahun, bulan, bahkan minggu gitu, yang mana itu bisa menjadi beban lah untuk si stafnya, karena mereka harus rekap lagi dari awal lagi diulang. Kalau misalkan dari web yang kita buat itu kan bisa langsung dilihat tuh situ ada database-nya per tanggal, per minggu, per hari, per bulan, bahkan per tahun bisa dilihat gitu. Mungkin bisa ditambahkan? Ya baik, ada tambahannya selain dari poin-poin tadi, jika digitalisasi di SKB SPNF ditunda-tunda, akan semakin sulit itu untuk mengejar sistem layanan pendidikan modernnya. Jadi bakal segera tertinggal jika memang udah standarnya udah modern nih, jadi bakal kesusahan untuk mengejarnya seperti itu. Apakah terjawab? Ya, Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan audiens yang telah menyempatkan hadir dan waktunya pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.